Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ya, saya buka praktek lagi. Ya, oke. Kali ini kita akan bicarakan dari pasien saya yang bertanya, "Dok, kalau saya minum obat dokter terus-menerus untuk diabetes, bisa-bisa nanti saya bisa gagal ginjal." Nah, ini pertanyaan yang banyak juga ditanyakan oleh pasien-pasien lain, bahkan mungkin sudah menjadi kepercayaan umum di masyarakat. Nah, bagaimana keadaan sebenarnya dari masalah ini? Ingin tahu? Ikuti praktek saya terus. Nah, sahabat-sahabat semua, pada dasarnya obat itu bila dipakai sesuai dengan anjuran dokter, dengan terus memeriksakan diri ke dokter dan laboratorium, itu tidak akan menyebabkan efek samping yang dapat membuat fatal. Jadi artinya obat-obatan itu tidak membuat kita menjadi fatal. Ya, itu nomor satu. Adapun mengenai banyak masyarakat yang mempercayai kalau minum obat dokter malah jadi gagal ginjal. Nah, ini saya akan jelaskan dulu bagaimana terjadinya seperti itu. Biasanya pasien yang gagal ginjal dan minum obat dokter pada awalnya itu biasanya satu, jarang kontrol ke dokter setelah dapat pengobatan. Setelah didiagnosa diabetes, dapat obat dari dokter, biasanya dia mengobati sendiri. Ya, tidak kontrol, kemudian juga tidak cek ke laboratorium berapa kadar gula darahnya. Bahkan mungkin dalam perjalanannya mereka itu banyak mendapat saran-saran dari kawan-kawan, sahabat dan segala macam, minum obat ini, minum obat itu, dan fatalnya obat dokternya ditinggalkan. Itu kejadian yang saya banyak jumpai di masyarakat. Ya. Nah, kemudian setelah sekian lama terjadi hal-hal yang tidak mengenakan pada tubuhnya, barulah ke dokter kembali, kontrol kembali. Dan setelah dites, ternyata gula darah sudah tidak terkontrol lagi. Tinggi, ya bisa di atas 200, minimal di atas 200. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian dokter akan mengobati lagi atau mulai pengobatan dari awal. Tapi masyarakat taunya dia minum obat, ya, sehingga terjadi gagal ginjal. Nah ini, ya, itulah kronologis yang sering saya jumpai, seperti itu kondisinya. Jadi obat yang disalahkan. Sesungguhnya yang terjadi adalah dia mengabaikan saran-saran dari dokter, mengabaikan pengobatan yang diberikan oleh dokter. Ya, kemudian ada juga yang minum obat rajin tapi tidak kontrol atau jarang kontrol ke dokter.
sehingga target yang ditetapkan atau direncanakan oleh dokter itu tidak tercapai. Ya, dalam hal ini untuk diabetes misalnya minimal gula darah harian itu di bawah 160 minimal, ya, itu yang baik. Ingat, karena kalau di atas 200 itulah terjadi glukotoksik, ya, sehingga secara lambat tapi pasti akan menghancurkan pembuluh darah kecil di dalam organ-organ kita. Organ apa saja, terutama yang paling cepat adalah ginjal, kemudian jantung, dan merembet ke yang lain-lain, ya, tergantung dari kondisi organ-organ tersebut. Biasanya kalau diabetes itu seringkali terjadi dampak cepat sekali kepada ginjal. Ya, di atas 200, gula darah di atas 200 tidak terasa pada si pasien. Ya, itulah kenapa diabetes salah satu penyakit yang dimasukkan dalam golongan the silent killer. Dan belum lagi diabetes ini biasanya berkawan, ya. Dalam arti kata berkawan bukannya berkawan seperti berteman, tapi biasanya juga disertai penyakit lain, terutama darah tinggi. Ya, penderita darah tinggi karena pola hidupnya yang tidak teratur bisa menjadi diabetes. Atau sebaliknya, diabetes terlebih dahulu. Zaman sekarang ini anak-anak muda sudah diabetes, sudah hipertensi, ya, karena pola makan yang sembarangan, yang tidak terkontrol. Itulah. Jadi kembali lagi pada pertanyaan tadi, apakah minum obat dokter menyebabkan gagal ginjal? Itu adalah mitos. Ya, kejadian sebenarnya sebaliknya. Bila Anda mengabaikan obat-obat dokter, itulah yang terjadi, yang terlihat. Orang taunya dia minum obat, kok jadi gagal ginjal. Padahal sebelumnya sudah kemana-mana, sudah pakai obat yang lain, bukan? Adapun sering ditawarkan pada kita semua adalah obat-obat herbal yang ditonjolkan non kimia. Itu boleh saja, bahkan kita para medis ini mendukung. Tapi tetap ingat, kontrollah laboratorium, kontrollah gula darah Anda, kontrollah pola makan Anda, masukkan kalori Anda, dan ceklah gula darah Anda secara rutin. Entah itu seminggu sekali, entah itu 3 hari sekali, bila belum stabil, ya. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk cek darah. Pada awal-awalnya memang cek darah bisa setiap hari, ya, hari yang 2 jam, kemudian yang puasa. Tapi kalau sudah pola makan Anda sudah stabil, ya, dan hasil tes gula darah sewaktu itu juga stabil, Anda boleh melakukan lebih panjang lagi. Artinya bisa 5 hari sekali, seminggu sekali. Nah, itulah kuncinya di mana Anda bisa menjaga kadar gula darah jangan sampai masuk kepada glukosa toksik, glukotoksik dalam darah. Keracunan gula istilahnya. Itu dijaga. Tidak ada cara lain untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan cek gula darah di laboratorium.
Alhamdulillah sekarang hampir di semua apotik sudah menyediakan fasilitas cek gula darah rapid. Ya, hanya dengan mengambil darah pada ujung jari, Anda sudah bisa mengetahui berapa kadar gula darah Anda saat itu. Sudah kemajuan. Zaman dulu saya, itu harus di laboratorium besar, ya, dan ambilnya juga di darah vena, bukan di ujung jari. Ya, sekarang sudah sangat mudah sekali, jadi tidak usah ragu, datang ke apotik, minta tes gula darah. Jadi sesungguhnya itulah yang terjadi kenapa ada anggapan di masyarakat minum obat dokter tapi jadi gagal ginjal. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membuat sahabat-sahabat semua lebih mengerti, lebih memahami apa yang terjadi di masyarakat. Jadi tidak usah khawatir untuk berkonsultasi ke dokter. Kemudian jangan lupa rajin tes gula darah bagi Anda, sahabat semua yang sudah dinyatakan diabetes. Bila informasi ini sangat berguna, silahkan share dan bagi-bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Akhirnya, saya sampaikan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.